Bapak, kami syukur pada pagi hari ini kembali kami dibawa ke dalam satu persekutuan menikmati akan hadirat firman Tuhan dan khususnya tuntunan terang firman-Mu sehingga jalan hidup kami sungguh-sungguh dibangun di atas dasar kekuatan batu yang kokoh, batu karang yang teguh, yaitu Engkau sendiri. Dan ajar kami untuk menikmati inti pengajaran dan pokok-pokok dari isi hati Tuhan dalam pengajaran kerajaan Allah ini. Dan kami bersyukur jika hari ini kami bisa memasuki kembali satu seri tentang pemikiran, pemerintahan, dan juga kedaulatan Allah dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar, biarlah roh Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa mendengarkan, menikmati, dan juga menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan buka hari ini dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Nah, ini satu ayat ini saya pilih, saya jadikan ayat yang ditaruh di batu nisan ya, di batu nisan papa saya. Nah, saya memilih ayat ini. Ya, kalau anak saya itu Wahyu 13 ya. Kalau papa saya itu Wahyu 12 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan Wahyu pasal 12. Sorry. Yohanes yang menulis kitab Wahyu ya. Yohanes, Rasul Yohanes dalam kitab Injil Yohanes 12 ayat yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini ada satu pengajaran yang penting ya. Sesungguhnya dikatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, jadi jatuh, mati ya. Ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan berkaitan dengan perumpamaan dan juga ilustrasi ini, dikatakan, barang siapa melayani aku, dikatakan di sini, barang siapa mencintai nyawanya, barang siapa melayani aku, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi berkaitan dengan biji tadi ya. Dikatakan, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, ini biji firman yang merubahkan hidup kita itu di sini kuncinya. Jadi kalau kita masih berorientasi pada hal-hal yang bersifat duniawi dan mengikat kita, bukan hadirat Kristus, hadirat daripada kerajaan Allah itu, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Mencinta itu artinya memikirkan itu terus ingin mencapai dan perhatian itu terutama adalah untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang kita cintai, yang kita rindukan secara daging kita ya. Jadi bukan secara roh kita. Dan dikatakan sini, barang siapa melayani aku, ya harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi saat ini diulang-ulang ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mempertahankan nyawanya, tidak mementingkan apa yang dia inginkan secara manusia, tapi dia menyerahkan dan melayani, memberikan nyawanya. Nah, itu satu prinsip yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Dan apapun yang kita kerjakan itu harus ada satu, kita melayani siapa, kita menyerahkan hidup kita untuk siapa. Nah, itu semua akan menjadi satu kekuatan, satu batu penjuru itu supaya kita arahnya itu kita tahu betul. Ya, kita mengenal akan hukum tabur tuai. Di dalam kerajaan surga itu hukum tabur tuai bukan hanya secara hukum pertanian ya, tapi ada hukum yang jauh melebihi itu. Jadi kita tidak boleh berhenti pada pertanian, pada hal yang bersifat ya sebab akibat gitu kan. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ditanam oleh manusia dan tidak mungkin dituai oleh manusia. Dan itu ditanam dan dituai oleh Tuhan sendiri. Jadi hukum tabur tuai itu sebenarnya adalah puncaknya seluruh hukum yang ada. Dan saya percaya bahwa hukum apapun ya,
dalam fisika, dalam biologi, dalam kimia, dalam pertanian, hukum kelautan semuanya itu sebenarnya dibuat semuanya adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan itu puncaknya di mana? Yaitu pernyataan dia kepenuhan kemuliaan Allah itu di dalam Kristus. Jadi seluruh kebenaran yang ada, seluruh kebenaran manusia itu akan mengalir dan menunjukkan kepada siapakah Allah dan kemuliaannya. Dan itu kemudian kita melihat Kristuslah yang menyatakan kepenuhan Allah itu. Jadi bukan Bapa ya, tetapi Kristus. Karena peranan itu penting sekali dan semuanya dalam hati dan rencana serta kekuatan dan pengetahuan di dalam Allah yang bersama-sama, Allah Tritunggal. Yang mengerjakan itu adalah Kristus, yang menjadi manusia Kristus, dan kemudian dimuliakan Bapa adalah Kristus. Nah, kalimat kalau kita baca selanjutnya, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku pada saat ini? Tidak, saudara. Karena aku datang untuk memberikan nyawaku, bukan untuk menyelamatkan nyawaku. Seluruh hidup kita itu sebenarnya sama sebenarnya. Ya, kalau kita renungkan orang-orang kaum Puritan itu biasanya firman itu diterapkan dalam hidupnya sendiri dan dirasakan dari hidupnya sendiri. Jadi apapun yang dia dengar dengan firman itu kemudian diproyeksikan pada dirinya sendiri dan kemudian apa yang harus mereka pikirkan, rencanakan, mereka lakukan, nah baru mereka jalankan itu. Jadi bukan saya punya rencana gitu, enggak. Semua rencana apapun yang kita miliki di masa mendatang itu harus ada guidance-nya, harus ada terangnya, harus ada petunjuknya, pedomannya kemana, dan apa yang harus kita pegang prinsip-prinsip. Nah ini dijelaskan prinsipnya adalah seperti Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk kehendakku sendiri, aku ada di dunia ini juga sama, dan itu dipimpin oleh Roh Kudus kan, dinaungi oleh Roh Kudus dan tujuannya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Apa tujuan itu? Kehendak Bapa itu apa sebenarnya? Yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa yang dulu tidak mungkin bisa mendapatkan keselamatan dan sekarang dibuka untuk itu. Dan kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan demikian, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah dari surga. Bapa ini yang berbicara pada anak. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi setiap orang yang jadi seperti biji, yaitu seperti Kristus, yang memberikan hidupnya mendahulukan kehendak Bapa, mendahulukan kepentingan kerajaan Allah, bukan mendahulukan menyelamatkan diri, tetapi dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya, maka orang-orang ini akan dimuliakan terus. Oleh siapa? Oleh Bapa di dalam Kristus. Jadi teologi kemuliaan itu baru terbit setelah apa? Setelah hidup kita itu menjadi ditinggalkan, dikosongkan, seperti Kristus mengosongkan dirinya. Nah, itu puncak daripada spiritual rohani daripada Kristus itu ada, yaitu dia menanggalkan seluruh yang dia bisa ambil, dia bisa melindungi diri, dia bisa melakukannya untuk membalas musuhnya, dia bisa. Dan dia pernah mengatakan bahkan ada 72.000 malaikat yang siap untuk apa? Untuk menolong dia. Bahkan satu pun diperintahkan, seluruh malaikat bisa diperintahkan. Iblis pun tahu bahwa Yesus itu anak Allah itu atau anak manusia itu dilindungi. Bahkan nggak mungkin jatuh dia, nggak mungkin eh, mengalami tanda petik ya kecelakaan, musibah, nggak mungkin. Maka dalam perjalanan Tuhan Yesus menjadi manusia, sebelum dia berdoa di Taman Getsemani, nggak ada satu orang yang bisa untuk melawan dia. Nggak bisa satu orang yang bisa mencegah dia, menangkap dia. Nggak ada, saudara. Walaupun dalam kelemahan tubuh manusia, keterbatasan tubuh manusia, saudara, seluruh kekuatan malaikat itu siap untuk apa? Untuk melindungi dia. Nah, waktu dia berdoa di Getsemani, dia memberikan nyawanya, dan puncaknya adalah dia berdoa 3 kali. Jadi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, itulah benihnya, saudara. Jadi kapan benih itu ditanam, ya kamu harus mati. Mati terhadap apa? Mati terhadap seluruh keinginan dunia ini, dan kita mendapatkan keinginan yang sudah dibuka, keinginan yang kudus dari Tuhan, keinginan yang sungguh-sungguh mulia. Jadi
Yesus tidak pernah mengajarkan hukum tabur tua itu seperti orang-orang gereja ajarkan. Oh, kalau kamu tanam uang satu gitu ya, atau memberikan uang 1 juta jadi 10 juta gitu. Sebenarnya itu bukan hukum tabur tuai. Itu hukum prosperity yang duniawi. Jadi kekayaan yang melipat-lipat itu biasanya mencelakakan kita. Satu jadi 100, 100 jadi 1000 gitu kan. Dan ujungnya apa? Ujungnya tuh pasti akan mencelakakan kita. Dan banyak orang ditipu dalam investasi bodong gitu kan. Ya karena dia melipat gandakan tidak normal, tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya manusia ada. Jadi jangan pernah apa ya tergiur dengan iming-iming yang berlipat-lipat seperti itu. Kalau tidak ada usaha yang dilakukan dan juga menyerahkan hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita, itu yang kita tanam itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk kerajaan Allah. Jadi banyak di dalam hidup kita termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan nyawa, satu nyawa itu kemudian membuka seluruh nyawa-nyawa yang lain untuk menerima keselamatan. Kapan dia lakukan? Yaitu tadi, dia memberikan hidupnya seperti biji yang mati dan kemudian terkelupas, pecah, dan keluar hidup yang baru. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi prinsip tabur tuainya itu harus kita lihat bukan transaksional ya. Jadi bukan istilahnya orang itu melipat gandakan multiplikasi dan lain-lain. Jadi kalau ada orang mengatakan pemuritan itu ya dengan rumus multiplikasi gitu, itu bohong semua, Ustaz. Jadi saya melihat ada orang yang punya punya seperti eh, satu pengajaran gitu kan, dan banyak pemuritan-pemuritan di sepanjang sejarah gereja itu menawarkan seperti multi level marketing gitu. Saudara, itu tidak pernah diajar dalam Alkitab seperti itu, saudara. Dan tidak ada ajaran dalam Alkitab yang melipat gandakan seperti itu. Ya. Jadi hukum Alkitab itu hukum sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bisa eksponensial, bisa mendadak, bisa tiba-tiba satu bangsa itu kemudian menjadi perjatuhan Yesus semua, bisa satu suku, bisa. Saudara itu tidak ada hukum-hukum yang bisa mengkungkungi itu ya. Jadi yang bisa membatasi hukum Allah. Hukum Allah itu melampaui segala hukum. Jadi kalau kita melihat bahwa hukum kita batasin, terus kita punya teori, dan kemudian teori ini menjadi teori yang kemudian kita katakan, oh ini harus pakai teori ini. Itu salah besar. Jadi saya kadang-kadang sangat sangat tidak disukai dengan orang-orang yang suka dengan pemuritan. Kenapa? Karena prinsip-prinsip mereka yang melawan firman Tuhan itu saya beritahukan kepada mereka. Nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena itu bukan prinsip Alkitab, ya, bukan transaksional atau prinsip multi level marketing satu bawa dua, dua bawa empat. Dari dulu dunia udah jadi Kristen semua. Karena mengubah hati manusia itu bukan dengan hukum multiplikasi. Bahkan gereja yang besar seperti zaman Konstantin akhirnya ambruk semuanya menjadi gereja yang betul-betul gereja paganisme. Jadi kalau orang Kristen udah banyak satu negara menjadi Kristen semua, satu dunia menjadi Kristen, saudara pikir itu kemudian wah kita senang gitu. Enggak, saudara. Kenapa? Karena di situ banyak kekristenan yang kemudian menoleransi, mengkompromikan semuanya dan hancur, saudara. Kota-kota yang hebat, yang kekristenan hebat semua yang ada di dalam Alkitab, Philadelphia, Efesus semua sudah nggak ada semuanya, sudah ambruk semuanya. Dan kemudian kalau kita dengar, wah ini negara ini Kristennya sedikit gitu kan. Zaman dulu Iran itu Kristen itu sedikit sekali. Sekarang udah hampir 10 juta. Iran itu Kristen banyak. Jadi sekarang lagi pembantaian rame-rame. Apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang kita harus tahu batasnya. Kita bukan Tuhan. Jadi apa yang kita capai berhasil, di puncak keberhasilan itu kosong semuanya. Kenapa? Ya karena kita tidak melakukan hukum tabur tuai surgawi. Kita tidak menanam benih, memberikan nyawa. Kalau kita kemudian mendapatkan, kalau saya ikut Kristen mendapatkan ABC, terus kemudian saya dijamin ABC gitu ya. Saudara tidak pernah memberikan hidupmu pada Tuhan. Itu semuanya kamu tidak menanam apa-apa dan tidak bisa mendapatkan kemuliaan apa-apa di situ. Ya, oke kita lanjutkan sekarang. Nah, saudara perhatikan. Saya akan bacakan 1 Korintus yang sama ya, 15 ayat 36. Saya bacakan ya, yang mirip dengan Yohanes 12.
Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan Paulus berbicara tentang apa? Kebangkitan tubuh. Jadi perhatikan, saudara. Firman yang kita terima, yang menghidupkan kita, yang membuat kita bisa menanggalkan seluruh kepentingan dunia, yang tidak terikat dengan ilah-ilah dunia ini, maka saudara sudah mendapatkan nyawa. Dan benih itu, yang kita dapatkan benih itu dari Kristus, yang kemudian ditanam mati dan kemudian dia bangkit itu benih itu, firman itu, Kristus itu, akan membangkitkan kita. Jadi ini bukan soal tabur tuai. Ini adalah Paulus katakan kemuliaan segala sesuatu itu ada kemuliaan sendiri-sendiri. Jadi kalau daging A ya rasanya A, daging B rasa B gitu kan. Tapi kalau manusia itu kemuliaannya beda dengan segala sesuatu. Bintang dengan matahari beda kemuliaan. Tubuh manusia dengan tubuh binatang beda kemuliaan. Jadi waktu kita mendapatkan kemuliaan dari Allah itu, maka seluruh kemuliaan yang ada di dunia ini, sesudah itu tidak ada yang bisa lebih mulia daripada benih yang ditanam oleh Tuhan. Nah, ini yang Paulus katakan, kamu harus mati dahulu. Dan dikatakan, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman atau bukan yang tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Dan kemudian dikatakan, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan setiap biji tubuhnya sendiri, bukan semua. Ya, dikatakan bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang. Daging burung lain dengan daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Jadi ini jelas ya, ada tubuh surgawi. Nah, kita menerima ini. Jadi kita sudah mengerti tentang prinsip bahwa benih itu siapa dan ada dalam hidup kita. Dan benih itu membawa kita untuk apa? Untuk mendapatkan satu jaminan bukan hanya di dunia ini bahwa nanti di akhir zaman dan masuk hidup kekekalan benih firman ini akan membangkitkan dan memberikan kita hidup yang kekal itu bersama dengan Tuhan ya. Jadi prinsip kalau kita lihat ya, prinsip tabur tuai. Saudara, bahasa pertanian itu sering dipakai Tuhan Yesus untuk menyatakan apa? Saudara, ini penting sekali. Tidak ada jalan pintas dalam iman Kristen. Jadi saudara kalau saya melayani, saya pengen cepat pakai cara ini. Saudara jangan pernah memakai cara-cara seperti itu. Kenapa? Karena di dalam hukum pertanian, kalau petani itu menanam, dia harus menunggu setengah tahun, berbulan-bulan untuk bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Jadi apa yang diambil oleh Tuhan dalam hukum pertanian yang diciptakan sendiri oleh Tuhan. Karena hukum pertanian itu kan ciptaan Tuhan. Siklusnya ciptaan Tuhan. Jadi iman kita itu ada siklus surgawinya. Ada prinsip tabur tuainya. Jadi kalau saya menanam apa, maka yang akan menuai itu berapa waktu kemudian, berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun akan nyampe. Jadi Abraham menanamkan benih janji Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tanamkan pada hidupnya, pada anaknya, pada keluarganya. Maka dia akan menuai dan kemudian masuk tanah Kanaan. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kemudian baru masuk Kanaan. Dan Tuhan Yesus menanamkan benihnya bahwa kita akan mendapatkan tanah surgawi itu berapa ribu tahun kita. Kenapa lama, Pak? Kenapa? Ya karena Tuhan bermurah hati kepada bangsa-bangsa dan manusia-manusia baru yang lahir yang Tuhan tetapkan sampai pada waktunya. Jadi kita nggak bisa melawan rencana Tuhan di dalam menabur benih dan kemudian menumbuhkan nanti pada akhir zaman akan dituai, saudara. Itu cara Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi kita merasa, aduh nggak sabar. Karena Tuhan masih membuka pintu-pintu Injil satu anugerah keselamatan pada manusia-manusia dan bangsa-bangsa yang banyak itu, saudara. Jadi kita bersyukur waktu kita melihat ada paradoks itu ya. Jadi menantikan akhir zaman itu satu sisi kita pengen cepat, satu sisi kita bersyukur ini masih lama. Kenapa masih lama? Karena banyak orang-orang yang akan bertobat, bangsa-bangsa akan bertobat. Itu paradoks sekali. Jadi di sisi lain, saya ingin tetap hidup, tapi saya ingin tetap akan mati gitu kan. Paulus pernah katakan itu. Jadi kalau aku mati, aku senang bersama dengan Tuhan. Tapi kalau aku hidup,
Aku juga seneng. Kenapa seneng? Karena ngabarkan Injil. Jadi hidup dan mati bagi orang Kristen. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya sudah memiliki hukum tabur tuai surgawi dalam diri saya. Ya, jadi proses yang instan itu tidak pernah sesudah itu ada dalam Alkitab. Nggak ada. Jadi kalau kita ngajar apapun, tidak ada proses instan. Bagaimana cepatnya? Bagaimana sudah dapetinnya ini? Jadi baik melalui kekuatan kita, talenta kita, uang kita, persembahan kita, sudah tidak mungkin mempercepat hukum tabur tuai surgawi. Kenapa? Bayangkan Tuhan Yesus. Mulai dari perjanjian lama, proto-evangelium itu, atau proto-kristologi. Proto-evangelium itu sama dengan proto-eskatologi. Pra-inkarnasi Kristus itu yang waktu dalam perjanjian lama, sejak kejadian itu, sampai Tuhan Yesus datang, itu berapa ribu tahun? Hampir 4.000 tahun. Dan sekarang ini lebih dari 2.000 tahun. Waduh, panjang sekali 6.000 terus mendekati 7.000 tahun gitu kan. Terus kapan kita ini akan mendapatkan janji surgawi? Nah, saudara dari situ Tuhan katakan soal datang atau tidak datang itu bukan urusanmu. Sekarang bagaimana kamu menabur apa yang kamu miliki, kasih Tuhan pada orang-orang, dan itu tugas kita, saudara. Apa yang Tuhan berikan pada kita, ya kita taburkan. Penabur yang sejati adalah Tuhan. Tapi Kristus memberikan kasihnya pada kita. Dan ucapan kita, kalimat kita, itu menabur benih, bukan menabur kebencian. Jadi setiap kali kita ketemu dengan orang, saudara, saudara bukan gigi ganti gigi lagi ya, mata ganti mata. Bagaimana saya mengasihi orang itu dengan kasih Tuhan, dengan keadilan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Jadi kasih itu bukan berarti lembek ya. Kasih bukan berarti mengalah, bukan. Kasih itu menyatakan yang benar di hadapan Tuhan. Kasih menyatakan yang layak menerima di hadapan Tuhan. Jadi itu kita harus menunggu. Nah, prinsip kerajaan Allah sampai hari ini kita ini menunggu. Orang menunggu itu, aduh, pekerjaan yang paling membosankan. Prinsip kerajaan Allah, tabur tuai itu tidak terlepas dari apa? Saudara-saudara harus tekun, taat, menunggu. Aduh, kapan ya anak saya bertobat? Kapan ya papa saya bertobat? Kapan ya dia ngerti? Saudara kita nggak tahu. Kenapa? Hati manusia itu yang tahu, yang bisa menumbuhkan hatinya, itu Bapa Surgawi. Kita mengerna kebenaran, kita memegang kebenaran, kita kemudian taat pada kebenaran. Terus kita lihat hati orang. Kapan ya doa terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Kok nggak ada perubahan? Saudara, itu bukan tugas kita untuk menjadikan buah itu kita hidupkan di sana. Yang bisa memberikan buah itu siapa? Ya Tuhan. Dari mana buah itu ada? Benihnya yang benar. Tanahnya diubahkan Tuhan. Bukan tanah berbatu, bukan semak duri, rumput-rumput yang kemudian yang menghalangi semuanya tuh. Saudara, tanah itu harus tanah baik. Nah, bagaimana tanah baik? Saudara itu harus ada perubahan pertobatan hidup baru. Nah, baru dia bertumbuh. Jadi tanpa tanah yang baik, benih itu nggak bisa tumbuh. Apa itu tanah baik? Saudara, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu rumusnya di depan itu. Jadi pintunya apa? Ya perubahan hidup harus lahir baru, dilahirkan dari air dan roh. Dengan kuasa firman dan roh kudus. Jadi tidak ada saudara mempercepat, tergesa-gesa, saudara semua harus menunggu. Dan apa yang tidak berhasil di dalam perumpamaan akhir zaman, gadis bijaksana, gadis bodoh gitu kan, perumpamaan talenta dan semuanya, saudara itu sebenarnya kalau kita lihat, mereka tidak tekun, mereka tidak setia, sehingga mereka mencari jalan yang pintas. Mereka menggampangkan itu. Ya, yang penting kan nanti ya cukuplah sekian gitu. Tapi orang-orang yang persiapan itu, yang menunggu itu kan menunggu pengantin ini kan, menunggu tuannya ini. Maka dia mempersiapkan diri dengan apa? Saudara, dengan memberikan minyak sebanyak-banyaknya. Apa arti minyak sebanyak-banyaknya? Saudara, kita mendapatkan tuntunan roh Tuhan dengan minyak itu melambangkan firman itu yang kemudian dibakar oleh Roh Kudus dan kita harus terhubung dengan Kristus terus. Sehingga kita tidak kehilangan minyak itu. Jadi waktu tuannya datang, 5 gadis itu kemudian pergi dan yang 5 ini kemudian ikut. Dan kita lihat
Kenapa terjadi seperti itu? Ya karena persiapan, karena mereka asal-asalan, mereka tidak memikirkan. Setelah itu nggak mungkin. Kenapa? Kita mempersiapkan, menunggu itu Anda mempersiapkan. Semakin menunggu lama, saudara, persiapan kita itu semakin matang. Jadi ini bahasa yang paling jelas Tuhan Yesus pakai adalah bahasa dalam pertanian. Jadi petani itu nggak bisa ngapain, sudah tanam, nggak bisa ngapain. Apa yang dia siapkan? Dia mempersiapkan yang lain. Jadi masa hujan turun, air kemudian mengaliri matahari kena saudara-saudara nggak bisa menghalangi tumbuhan. Aduh, kepanasan ditutupi nggak bisa. Dia harus mengalami kepanasan, dia harus mengalami hujan, angin, dan itulah kehidupan. Nggak ada jalan pintas. Saudara nggak bisa menghalangi cuaca, nggak bisa. Ya sudah Tuhan atur. Mau cuaca jelek apapun, ya udah. Itu semuanya. Nah, sebagai orang yang bijak, kita bisa melindungi apa yang harusnya menjadi bagian kita. Talenta yang diberikan kepada kita. Ya, jadi, kalau kita perhatikan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur itu, sesudah benihnya itu apa? Benihnya itu firman Tuhan. Tanahnya apa? Tanahnya hati manusia. Tuain itu sesuai dengan respon Allah. Jadi menuai itu, kalau saya nanam ini minggu yang lalu, maka dia akan berbuah di sini. Dia akan menuai di sini. Dan setiap tuan itu waktunya beda-beda. Karena nanamnya beda, waktunya beda. Matangnya beda, waktunya beda. Berbuahnya beda. Jadi setiap pohon yang ditanam sesuai dengan waktunya dan waktu Tuhan, dia berbuah. Yang sini juga sama dan berbuah. Jadi kita nggak bisa memaksakan baru ditanam. Kenapa ini nggak berbuah? Kecuali yang sudah ditanam dan berbuah lama dan tidak menghasilkan buah seperti pohon ara dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? 3 tahun, 3 masa itu Tuhan menantikan pohon itu bunganya, buahnya tidak ada, daunnya lebat dan sangat meyakinkan, tetapi nggak ada buahnya. Kegiatan rohaninya banyak, semua dilakukan seolah-olah untuk Tuhan, tapi nggak ada buahnya. Saudara dikutuk oleh Tuhan, matilah kamu. Jadi kalau kita melihat pada diri kita masing-masing gitu ya, kerajinan, frekuensi pelayanan itu tidak menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang mendapatkan jaminan bahwa kalau saya rajin itu saya pasti selamat. Saya rajin itu pasti saya dijamin Tuhan. Bukan, Saudara. Bukan soal kerajinan, tetapi hati yang memberikan pada Tuhan. Terus bagaimana hati memberikan pada Tuhan, memberikan nyawanya itu? Dia pasti akan rajin, dia pasti akan setia, dia pasti akan konsisten. Jadi jangan mengukur apa ya kalau kita lihat ya. Oh, ini akibat daripada ini gitu. Jadi kalau saya mendapatkan A, maka karena saya melakukan B. Saudara, ini bukan hukum sebab akibat secara dunia yang normal itu. Tetapi kalau bukan karena hati yang diubahkan Tuhan, benih itu mati, maka tidak ada yang bisa bertumbuh dan tidak ada yang menghasilkan buah sesuai dengan benihnya. Dan apa yang tumbuh? Ya semak belukar, kesulitan dan juga masalah dalam hidup, penderitaan, saudara. Itu kadang-kadang menghimpit kita dan kemudian membuat kita nggak bertumbuh. Dan itu seperti tanah ya. Dan kita harus punya tanah yang baik. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu kata sparrow. Sparrow itu artinya menanam, bukan asal tanam aja ya. Menanam itu sudah ada rencana, sudah tahu siklusnya, sudah tahu kemana arah tujuannya, dan tahu apa yang didapatkan harapan yang di depannya. Jadi kalau saya menanam padi, nggak mungkin saya akan menuai nanas. Apa yang kamu tanam itu, ya itu yang akan kamu lihat. Jadi kalau Tuhan Yesus menanamkan hidupnya dan dia berikan kematiannya, untuk apa? Menabur seluruh daripada kemurahan Tuhan, kebaikan, kesabaran Tuhan. Jadi buah itu kemudian diberikan dan dinyatakan pada bangsa-bangsa dan segala bangsa yang ada di dunia ini. Jadi satu membuka seluruh pintu. Jadi satu orang mati, benihnya mati, dan seluruhnya mati. Dan tidak ada benih yang hidup gitu. Nah, satu benih yang mati dan kemudian dia hidup, maka seluruh benih-benih yang mati itu Tuhan hidupkan kembali. Jadi kalau kita melihat menabur itu jangan cuman kita berpikir ya udah saya melakukan pelayanan gitu. Soalnya ya udah saya hari ini ngurusin eh, bagian konsumsi gitu. Saudara sudah pikir pelayanan itu hanya sekedar pelayanan. Sebenarnya bukan. Itu sebenarnya sedang membangun jiwa kita
mempersiapkan diri kita untuk apa? Masuk ke dalam tanah perjanjian, kota yang kudus Yerusalem. Jadi kalau kita melayani apapun, itu sebenarnya kita dipersiapkan melatih diri kita untuk masuk ke dalam dunia yang betul-betul dijamin Tuhan. Dan waktu kita melayani, aduh saya bosan, ada kesulitan, ada halangan, ada ya istilahnya percekcokan gitu. Saudara tahu bahwa disitulah kita melihat apa yang kita tanam itu, yang kita berikan itu, bukan kita menanam tubuh duniawi, dan kita kemudian menanam tubuh surgawi. Apa arti tubuh surgawi? Yaitu rencana kehendak Allah dan firman Allah yang kita jalankan. Nah, di situ, saudara, hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa melawan kekuatan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi ketaatan itu adalah hal yang paling ditakuti oleh roh kegelapan, iblis juga. Jadi kalau orang Kristen taat itu, yang takut bukan dunia, yang takut itu adalah roh-roh yang jahat itu. Jadi kalau dia tunduk pada firman Tuhan, berdoa pada firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan dengan segala kelemahan fisiknya, tubuhnya, jiwanya, semuanya, dia tetap taat dan dia tetap eh, memohon pertobatan pada Tuhan, saudara, itu nggak bisa apa-apa, iblis. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang jamin, Tuhan yang memberikan kita asuransi. Ya. Nah, perhatikan kita lihat di sini ya. Setelah setiap kita membaca Alkitab, ada prinsip tabur tuai surgawi ini, itu menjadi lensa kita untuk mengerti Alkitab, atau kalau dalam bahasa akademis itu hermeneutika salib, hermeneutika teologi benih. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa semua hidup kita, saudara, yang tidak memuliakan Allah, saudara, itu harus kita buang, harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan istilahnya. Supaya kita betul-betul hidup seturut dengan kekuatan rencana Allah dan apa yang kita berikan, yang kita tanam, yang kita tabur nanti, saudara, dalam pelayanan hidup kita, saudara, itu akan memiliki hasil yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita nggak tahu apa yang dihasilkan sekarang. Seperti contohnya John Bunyan gitu ya, menuliskan tentang Pilgrim Progress itu, Pilgrim Progress itu ya. Selama di masa enak atau di masa kesusahan, jawabannya dia di penjara 12 tahun. Dan dia menuliskan seri dari perjalanan musafir itu di penjara. Kenapa di penjara? Karena dia tidak boleh menabur firman Tuhan. Dia diingatkan, dia diancam kalau kamu nabur, kamu akan dihukum. Dia tetap dimanapun dia berjalan kepada anak-anak muda pada zaman itu, zaman masa masa haus pendidikan ini ya, akademis ya, pada abad-abad. Dan apa yang dilakukan di sebenarnya, dia tidak berhenti sampai akhirnya dia ditangkap, kemudian dia dipenjara, dia digebukin, dia pokoknya mengalami penderitaan, penyiksaan, penganiayaan, dia tetap berjalan. Dan di dalam masa itulah, waktu dia tidak bisa berkhotbah, dia tidak bisa mengajar, dia hanya di penjara, dia sendirian. Dia kemudian mendapatkan satu puncak benih. Apa itu? Dia mendapatkan hadirat Kristus di dalam hidup di penjara itu. Dan kemudian dia memakai semua apa yang dia pikirkan, yang dia punya itu. Dan melalui Roh Kudus, dia kemudian membuat satu karya yang paling banyak dibaca. Yang kedua setelah Alkitab adalah Perjalanan Musafir. Ya, Pilgrim Progress itu. Dan ada yang Paradise Lost, semuanya beredar Rikin semua. Dan kenapa dia bisa tuliskan itu? Sudah itu masa-masa dia menikmati apa yang dia taburkan, seolah semuanya itu sia-sia, dia berhenti nggak bisa ngabarkan Injil, dia di penjara seperti Paulus juga gitu kan. Maka di dalam penjara itu, hadirat Allah itu membukakan pikiran dia tentang apa yang menjadi masa depan dia, apa tujuan dia. Dan dia kemudian menuliskan, dengan tulisan itu, dia menabur apa yang Tuhan berikan pada dia. Paulus dengan 13 suratan itu, saudara, dialah yang dipakai Tuhan. Di mana? Hampir semuanya di penjara. Apa yang ditabur Paulus? Alah, hanya nulis gitu aja. Alah, cuman. Nah, saudara, kita memikirkan apa? Hal-hal yang kecil itu. Kalau yang luar biasa tuh, wah, saya KKR. Oh, itu luar biasa.
Saudara, prinsip-prinsip tabur tuai surgawi ini itu melawan semua apa yang kita pikirkan. Termasuk yang kita lihat semuanya. Wah, kalau kebaktian luar biasa besar itu diberkati Tuhan. Siapa bilang? Kalau hukum tabur tuai itu nggak ada orang yang memberikan nyawanya untuk Tuhan. Apa yang kamu lakukan, saudara itu semua sia-sia. Terus bagaimana saya bisa menikmati hukum tabur tuai? Saudara-saudara harus punya disiplin rohani, disiplin gereja. Jadi orang-orang yang datang seperti Jonathan Edwards gitu ya. Banyak orang, ribuan orang bertobat nangis gitu. Dia nggak peduli dengan tangisan mereka yang tergeletak, kemudian ada yang mutah seperti itu kan, bertobat. Dia nggak peduli. Dia katakan religious affection. Kalau dia tidak memiliki afeksi religius surgawi, walaupun kamu nangis muntah-muntah bertobat, kamu bukan orang Kristen. Kamu bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Bayangkan, saudara. Jonathan Edwards melihat keberhasilan pelayanannya. Dia nggak pernah menjadikan itu tolok ukur. Oh, harus seperti ini. Harus KKR lagi. Enggak, saudara. Kenapa? Karena dia melihat buahnya. Kalau kamu nggak ada buahnya, sia-sialah semuanya. Dan dunia, ataupun mungkin roh setan itu ya, itu membawa kita apa? Menikmati pelayanan semakin semakin. Supaya apa? Kita melupakan prinsip-prinsip yang begitu kecil, begitu sederhana, dan kita tidak mau tanam lagi di seperti itu. Kita maunya yang besar-besar semua. Itu anti Kristus, Bro. Itu prinsip melawan firman, prinsip melawan hidup Kristus sendiri. Jadi semakin orang itu semakin berhasil, ujungnya adalah saudara paganisme. Baik di dalam dunia bisnis, dunia rohani, pelayanan, atau dunia di dalam gereja. Paganisme. Jadi kalau dengan tidak cara seperti ini, Tuhan nggak akan bekerja. Saudara, masa di dalam sejarah gereja, perhatikan ya. Petrus KKR, dan kemudian KKR Petrus itu menjadi cara kita menabur gitu. Saudara-saudara salah besar. Kenapa? Setelah Petrus KKR, langsung dihantam dengan penganiayaan, dan tidak pernah ada KKR lagi. Dan kenapa kita pakai sistem KKR itu sampai hari ini? Saya kadang-kadang aneh juga, saudara. Terus bagaimana rasul-rasul itu mengabarkan Injil? Dari teman ke teman, dari rumah ke rumah, dan mereka dianiaya dan mereka menyebar luas ke seluruh muka bumi ini. Bukan dari KKR itu. Dari mana? Itu dari perjalanan misi, menanam, menabur, yang antara seluruh jemaat bergerak dengan satu orang KKR. Itu jauh beda. Dan kita masih paganisme dalam KKR. Ini sangat menyakitkan hati Tuhan loh. Tergantung pada satu orang, tergantung pada orang yang hebat. Saudara kita ini sedang dicekokin dengan kuasa kegelapan dan kita nggak kerasa. Padahal jemaat itulah yang akan menabur. Saudara. Bukan satu pribadi nunggu orang ini kemana-mana, keliling kemana-mana, semuanya orang ini. Bukan, saudara. Sebenarnya kita inilah yang digerakkan oleh Tuhan. Pergilah, bukan hanya pendetanya, bukan hanya gembalanya, penginjil. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi. Itu untuk semua umat Tuhan. Dan ini hukum tabur tuai. Jadi hukum tabur tua itu tidak boleh, saudara, hanya menanam satu benih yang kita ingin, benih ini aja sudah, yang lain datang. Enggak, Tuhan menanam benih itu siapa? Setiap jiwa orang-orang Kristen itu benih. Saudara. Firman itu ditanam dalam hidup kita dan dijadikan bait Allah kita, supaya kita memberitakan kebenaran gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan gitu ya, di dalam aplikasinya gitu ya. Kita lihat firman yang hidup itu dan dikatakan tanpa kematian, tanpa menanggalkan dunia ini, saudara tidak ada kehidupan rohani. Jadi kehidupan rohani itu hanya ada kalau ada kematian dunia. Dan saudara nggak bisa di tengah-tengah. Ya saya di sinilah, saya di sini. Nggak bisa. Saudara harus pilih salah satu. Nggak ada jalan netral dalam hukum tabur tuai. Dalam hukum prinsip kerajaan Allah tidak ada jalan netral. Tidak jalan yang bisa kita tawar-menawar. Nggak ada, saudara. Saudara di sini. Kalau nggak di sini. Dan itu identitas kita. Menyatakan kamu, di mana aku berada, di situ kamu berada. Di mana aku kehendaki, di situ kamu ada. Justru nggak ada tawar-menawar itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Yesus menaburkan itu dalam hidupnya, mulai dari dia inkarnasi,
kemudian ketaatannya, penderitaannya, sampai dia mati terakhir menyerahkan nyawanya. Dan dia mengatakan, dia berikan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Dan dia genapi semuanya. Tidak ada satu, ya istilahnya orang, tetes darah Tuhan Yesus itu satu pun nggak ada sia-sia. Ya, sampai hari ini kalau kita selidiki, darah Tuhan Yesus kan sudah menetes di mana-mana. Mulai dari pengadilan, sampai ke jalan Via Dolorosa, sampai disalib. Ya kan? Dan itu darah itu kering di sana. Dan kalau sampai ada orang nemukan darah Yesus, kemudian diperiksa, dan kemudian diamat-amati, DNA-nya itu bagaimana gitu kan, dia nggak ada laki-lakinya kan. Nah, berarti kan DNA-nya itu kan beda dengan kita. Nah, saudara kalau sampai itu bisa ada, wah itu bisa menjadi satu kegemparan dalam dunia kekristenan kan. Tapi kenyataan sampai sekarang itu beberapa orang sudah menyelidiki dan menemukan, katanya menemukan itu. Saudara, apakah sepenting itukah sehingga kita kemudian ingin mendapatkan bukti? Saudara, bukan bukti itu yang penting. Imanmu itu jauh lebih penting daripada kamu cari bukti-bukti itu. Seperti Thomas, ingin buktinya, ingin melihat ini semua. Saudara, yang tidak melihat percaya. Jadi kita jangan terpancing dengan apa? Oh, harus ada buktinya. Kalau Tuhan kasih buktinya, Tuhan kemudian berikan bukti-bukti arkeologinya, bukti biologinya. Saudara, kita sama aja. Kenapa? Karena iman kita bukan pada bukti. Iman kita pada Kristus yang sudah datang dan kita percaya pada dia kematian dan semuanya. Jadi bukti itu cuman ya sebagai orang-orang yang bahwa kita kan tidak berbohong, semuanya ada. Tepat seperti yang dikatakan. Baik tempat-tempat kejadian semua ada semuanya. Saudara, itu bagi kita sesuatu yang tidak mutlak. Hal seperti itu. Tetapi iman kita yang mati itu, saudara, itu nggak bisa ditawar. Dan itu bukan pekerjaan kita, itu bukan kuasa kita, itu adalah cara Tuhan. Ya, itu cara Tuhan. Kenapa cara Tuhan? Ya, karena Tuhan yang bisa melakukan itu. Ya, oke, kita lihat sekarang. Ya, kita perhatikan baik-baik. Jadi prinsip dari hukum tabur tuai surgawi ini, saudara, bukan prinsip yang seperti orang yang diajarkan orang. Jadi kalau saya menabur hari ini, ya nanti tahun depan, bulan depan saya menerima ini. Ada beberapa hal yang kita harus tahu prinsipnya. Yang pertama adalah prinsip kekekalan bersama dengan Tuhan menabur. Ya, artinya kita ikut Tuhan. Jadi prinsip yang tidak kita lihat, kita menabur, hasilnya tidak kita lihat. Masa yang panjang, masa bersama dengan perjanjian Tuhan. Nah, semua kita masuk di sini. Yang kedua adalah, saudara, kita menabur, Tuhan berikan kemurahannya, dan kita menerimanya waktu kita hidup. Dan itu menabur dalam kemurahan hati Tuhan. Jadi kalau saya berdoa gitu, saya berdoa terus, kemudian mendoakan anak saya gitu, supaya bertobat. Dan dia bertobat. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau 20 tahun kemudian, anak saya bertobat. Papa saya bertobat. Saudara, di dalam hidupmu kejadian itu kamu lihat, dan kemudian terjadi. Saudara, itu adalah kemurahan Tuhan. Ya, yang ketiga sekarang. Kamu berdoa, dan tepat saat itu kamu berdoa, langsung ditutup oleh Tuhan, langsung digenapi Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Saudara. Ya, tentang apa? Tentang masa-masa dan kepentingan-kepentingan pelayanan. Bisa nggak? Bisa, saudara. Dan itu pernah diterima oleh eh, Robert Mueller. Dia berdoa, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dan dia sedang ada, nggak tahu berapa ratus orang, anak-anak yang tidak punya keluarga, yang eh, kena korban perang gitu kan. Dia kumpulkan, dan dia berdoa. Dia berani mengumpulkan, dia nggak punya apa-apa, tapi hatinya tuh tergerak. Aduh, kasihan daripada ya kemana-kemana liar seperti itu. Dia kumpulkan, dia ajari, dia kemudian didik orang-orang itu. Dan setiap malam, waktu dia tidak ada besok makanan, dia hanya berdoa. Saudara, itu kalau kita terapkan itu jadi naif ya, jadi orang bodoh, nggak punya rencana. Saudara, ini bukan soal tidak punya rencana. Ini adalah sesuatu yang sudah nggak bisa kita lakukan, dan tidak ada sesuatu yang kita sandari karena ekonomi hancur, karena perang, karena apapun, dan kita nggak bisa apa-apa.
gitu kan? Seperti janda yang di Nain, janda yang menolong kemudian minyaknya dilipat gandakan dan menjadi berkelimpahan pada zamannya Elisa dan Elia juga melakukan itu semuanya. Dan orang-orang yang di dalam kemiskinan penderitaan ini, dia nggak punya apa-apa, saudara. Dan waktu Robert Mueller ini berdoa, saudara, apa yang terjadi? Selesai berdoa, itu kalau dia berdoa itu berjam-jam, saudara. Jadi dia berdoanya bukan hanya berdoa ya, tapi dia juga memohon pada Tuhan, dia bergumul dengan firman Tuhan, semuanya. Dan waktu begitu dia selesai berdoa, jalan ke depan, tiba-tiba ada satu orang naik kereta kuda gitu. Zaman dulu kan nggak ada mobil, kereta kuda. Apa yang terjadi? Satu pabrik itu mengirim makanan dengan berkelimpahan semuanya. Karena pabrik itu dikatakan mereka hari itu tidak bisa menjual makanan itu. Kalau enggak besok akan 2-3 hari akan nggak bisa dimakan lagi. Maka dia ingat kepada Robert Mueller dan dia kirimkan semua makanan dan termasuk bahan-bahan makanan yang dibutuhkan. Dan dia langsung dapatkan itu. Jadi malam itu dia selesai berdoa, dia langsung dapatkan jaminan dari Tuhan. Jadi ada yang Tuhan berikan dengan cepat, ada yang ada waktunya, ada yang kita tanam adalah kita tanam dalam kekekalan. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara? Apa yang kamu tanam itu adalah kamu yang tanam itu nanti di dalam kekekalan. Kenapa dalam kekekalan? Dikatakan oleh Tuhan, karena ngengat dan karat tidak ada yang bisa merusakkannya. Betul kan? Jadi saudara apa yang kita tanam itu, nanti buahnya itu, carilah yang akan berbuah, yang akan hidup, yang tidak akan berkarat, tidak akan bisa pupus, dan tidak bisa istilahnya itu pudar. Apa itu? Yaitu Injil keselamatan. Jadi di sini kita diingatkan bahwa tabur tuai surgawi itu adalah yang terutama, yang Tuhan Yesus puncak daripada tabur tuai dia itu apa? Kematian Kristus yang supaya menghidupkan kematian kita. Dan itulah hukum tabur tuai. Puncak dari seluruh tabur tua itu adalah Kristus. Dan bagaimana dia melakukan? Dengan memberikan hidupnya, dengan memberikan perasaannya, dengan memberikan pikirannya. Walaupun dia sakit hati, disakiti orang, kemudian dicaci maki orang, pikirannya dia kemudian bergumul, dia berkata pada bapaknya, ya bapak kalau bisa cawan ini lalu. Tapi kehendak mulai jadi. Justru itu semuanya dia serahkan, dia taklukkan, dia tunduk, dia taat pada kehendak Tuhan. Nah, itu yang akan kita terima benih yang kita akan lihat saudara, jiwa-jiwa yang dituai itu, wah itu luar biasa besar. Jadi bukan sesuatu yang prinsip-prinsip yang kita pikir, wah ini prinsip yang kita bisa membawa orang sebanyak mungkin gitu kan. Saudara bukan itu. Saudara. Tuhan Yesus membawa bangsa-bangsa datang pada dia. Dia tidak melakukan pemuritan dengan KKR. KKR itu bukan pemuritan. Dia mulai berjalan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, melihat orang-orang dan dia pilih satu-satu dan dia pilih semuanya, hampir semuanya. Mayoritas adalah petani, bukan petani seperti biasa, tapi nelayan dan satu pemungut cukai. Bayangkan, Saudara. Berada di mana dia melakukan itu dan dia tidak pernah memilih dengan cara-cara tanda petik yang megah, yang banyak, yang luar biasa. Enggak, Saudara. Kalau gereja tidak kembali pada prinsip ini, gereja mengalami kematian di masa mendatang. Seolah-olah kamu begitu banyak luar biasa. Itu semuanya kematian, Saudara. Kenapa saya kata demikian? Ya karena yang kita tabur bukan hidup kita, Saudara. Coba Saudara kalau nggak percaya cek. Saudara, kenapa Puritan itu kemudian muncul dan tidak puas dengan reformasi? Karena mereka melihat tidak ada perubahan hidup dalam gerakan teologi anugerah. Teologinya reformasi itu. Nggak ada perubahan. Saudara. Bahkan mereka tambah jahat. Mereka memakai firman Tuhan yang anugerah menjadi hinaan, grace menjadi disgrace. Yang penting saya sudah dipilih kan. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Nggak perlu hidup saya. Saya mau berzina, saya mau apapun. Nah, nanti saya bertobat Tuhan terima lagi. Jadi doktrin yang harusnya indah, agung, hikmat, mulia, itu dilepas. Saudara.
Dan itu terjadi pada zaman sekarang ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya saya menyadarkan dengan ya channel-channel seperti ini supaya orang itu kayak disengat dengan listrik supaya, aduh iya kita salah ini. Kenapa kita ikut terus seperti ini? Apa tanggung jawab saya sekarang? Kalau saya mati, biji saya mati, ya mati saya nanti. Saya tidak hidup berbuah. Jika kamu tidak berbuah, pohonmu pasti menghasilkan tidak menghasilkan benihmu tidak menghasilkan buah. Jadi kamu di dalam kemandulan rohani. Tuhan Yesus katakan kalau kamu tidak berbuah, tunggu masih ada 3 mas. Kok nggak berbuah? Tuhan kutuk mati semua. Itu pohon ara itu lambang siapa? Lambang bangsa Israel. Dan lambang siapa sekarang? Lambang gereja Tuhan. Lambang kita semuanya. Nah ini satu himbauan ya, satu nasihat dan juga peringatan yang betul-betul serius. Saya dulu pernah terjebak dengan ya apa ya model-model teladan-teladan rohani yang wah saya ya karena nggak tahu saudara. Tapi setelah firman Tuhan ketemu dengan orang-orang yang rendah hati, memberitahukan tentang prinsip surgawi semua, baru sadar saya. Waduh, nggak bener ini saya. Polanya nggak. Dan firman Tuhan juga sama, harus menggali sendiri bersama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tidak bisa diwakilkan siapapun. Kau harus baca, semua harus diuji dalam firman Tuhan. Dan itulah semangat reformasi. Nah, kenapa nggak bisa balik ke sini? Wah, kita ngomong reformasi, kita gereja Injili gitu kan, kita gereja Presbyterian, kita gereja Puritan. Tapi hidup kita nggak pernah berubah. Justru itu kematian sebenarnya. Apa yang kita tabur? Ya karena kita masih mikirin dunia, mikirin semuanya. Nah, ini kita harus betul-betul ya apa ya? Yang kita tanam itu bukan sesuatu yang bisa diubah, Sir. Bisa dirontokkan, bisa digoyah, bisa diamburkan. Enggak. Kalau Tuhan sudah menanam kita adalah benih firman Tuhan yang dihidupkan, Saudara. Enggak ada satu perkara apapun yang bisa meruntuhkan kita. Jadi kita berjalan bersama dengan firman, prinsip-prinsip kerajaan Allah itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan menjadi teladan kita, hidup kita, cara-cara Tuhan Yesus itu menjadi cara-cara kita. Jadi kalau dia tidak memakai hal-hal yang bersifat duniawi, saudara jangan pernah pakai. Dan tidak ada satu ya, ini waktu saya eh, apa ya di dalam satu pelayanan beberapa gereja itu mencari pola gereja. Saudara. Jadi begini, oh ini lagi ngetren ini, purpose driven life, mereka ikut semua purpose driven life. Oh ini lagi ngetren A, oh ini pemuritan ini, ADMC, semua ikut. Oh pemuritan, semua orang bisa bikin-bikin itu, saudara. Tetapi saya tanya, mana semuanya suara-suara itu? Mana yang purpose driven life? Mana itu semuanya? Nggak ada semua. Saudara. Jadi gereja itu seperti orang itu, seperti janda yang ditinggali suaminya gitu. Jadi cari jodoh yang lain. Oh ini cocok ini, kawin dengan dia. Waduh, sekarang nggak cocok, kawin lagi. Dan cari semua, bukan mencari pengantin laki-lakinya. Dia mencari pengantin laki-laki yang duniawi. Ya kamu akan kawin cerai. Nggak bisa. Tapi kalau kamu ketemu dengan pengantin surgawi, Kristus itu pengantin, saudara nggak akan cari semuanya, saudara. Kenapa? Sudah merasakan bagaimana dipuaskan, bagaimana kita diberkati, bagaimana kita dijamin, dan kita nggak akan cari-cari yang lain. Nah, ini tujuan daripada hidup orang-orang percaya itu adalah mempersiapkan diri bertemu dengan pengantin Kristus, bukan cari pengantin yang lain, yang menarik lebih menarik, nggak bisa, saudara. Dan itu yang sudah ditanam dalam hati kita dan Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 1, kenapa kamu bisa tertarik dengan berita-berita yang palsu, Injil palsu, nabi palsu? Kenapa seperti itu? Sampai Paulus itu marah dan mengatakan, kalau ada malaikat, bahkan iblis, ngajar Injil palsu, terkutuklah dia. Sampai seperti itu. Padahal jemaat Galatia itu jemaat yang senang pamer, jemaat yang senang kemegahan, jemaat yang senang pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan yang istilahnya orang itu yang fenomenal gitu. Paulus katakan, kamu dalam kematian, kamu saling menggigit dalam Galatia pasal 6, saling mencari muka dan semua. Wah itu bagaimana jemaat Galatia bisa hancur seperti itu? Ya karena pengajarannya salah, yang ditanam salah. Sampai Paulus kemudian mengulangi kembali tentang pengajaran kematian Kristus, dibenarkan oleh Kristus.
diulangi lagi oleh dia dalam suratannya itu, dalam kesedihan rohani, dia mengharapkan ada satu sukacita harapan surgawi di masa mendatang dan dia tuliskan surat itu pada jemaat Galatia. Jadi dia nanam apa? Dia menanam Kristus, bukan dunia nih. Ya, oke. Kita lihat sekarang ya, yang terakhir ini sebagai saran praktis ya. Saudara, menabur itu adalah karya anugerah. Jadi kalau Kristus sang penabur, dan saya tidak menjelaskan ada penabur yang jahat yang lain, setan itu ya. Nah, kalau Kristus menabur, maka segala sesuatu akan bekerja sesuai dengan tujuan penabur. Jadi ini bukan kekuatan diri kita, tetapi adalah karya Tuhan. Jadi orang Kristen tidak menabur untuk keselamatan, tapi kita menabur untuk seluruh pelayanan kita. Kita akan diberikan satu upah oleh Tuhan. Nah, itu yang kita tabur di situ, bukan keselamatannya. Ya, kita bukan diselamatkan karena kita melayani, bukan. Karena kita diselamatkan untuk melayani. Bukan karena melayani kita diselamatkan. Jadi itu semua harus diubahkan. Dan yang pertama, kalau kita di dalam keluarga, surat kesetiaan itu yang tersembunyi, yang kemudian ada ibu yang sakit hati karena anaknya yang selalu mengatakan dan mencaci maki dia, dia mendoakan anak itu. Saudara sedang menanam benih dan dia akan menabur sukacita di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada anak, ada orang tua siapapun yang dalam lingkungan keluarga kita yang sulit sekali, saudara, saudara masuk dalam doa dan taburkanlah kasih Tuhan. Taburkanlah pengampunan, taburkanlah kelembutan Tuhan, taburkanlah kebenaran Tuhan. Walaupun tetap menyakitkan waktu kita ngomong kebenaran, kalau dia tuh tidak dengarkan, saudara-saudara beritahukan dia. Kenapa? Karena saya menabur. Kapan itu selesai? Saudara, jangan tanya kapan selesai. Ada siklus dari Tuhan, hukum dari Tuhan. Bisa diberikan sekarang, bisa nanti 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa nanti kalau sudah dia mengalami kehidupan yang di dalam kehancurannya, seperti anak terhilang itu kan. Kita nggak bisa. Kita yang penting adalah bagaimana kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Ini kalau dalam keluarga, dalam pelayanan, saudara. Perhatikan baik-baik. Bukan hasil yang kita lihat, yang kita cari, saudara. Tapi hati yang tunduk pada Tuhan. Jemaat yang setia pada Tuhan. Itu yang kita cari. Jadi bukan pola-pola yang dunia lihat itu. Pola-pola marketing, wah kalau jual banyak kita untung. Bukan itu, saudara. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan bekerja melalui firman, melalui pelayanan kita yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Jiwa-jiwa itu kemudian menemukan di dalam hidupnya dan menemukan Kristus dan berjalan dengan Kristus. Saudara, satu saja itu sukacita surga sudah luar biasa. Ya, satu saja, saudara. Orang bertobat dan diserahkan hidup. Oh, saudara, itu adalah keberhasilan kita. Bukan berarti cuma satu aja. Bukan, saudara. Jika ada satu orang dalam pelayanan kita berubah, saudara, dan Tuhan pakai dia, sukacita surgawi. Ya, oke, saya tutup ini ya. Perhatikan. Saya kemarin dihubungi oleh seorang hamba Tuhan. Ya, dia murid saya. Terus pada waktu hubungi kedua, dia menceritakan apa yang pernah saya lakukan. Saya nggak ingat lagi, saudara, karena udah puluhan tahun. Bapak tahu nggak? Bapak yang mengambilkan saya formulir. Bapak yang membelikan saya formulir daftar ke STTB. Ada beberapa anak yang saya belikan. Ya, ada yang kuet, Pak Kuet itu dulu pegawai visi, toko buku visi. Dan waktu ketemu ngomong-ngomong, terus dia tertarik, terus saya ajak mau berkali-kali. Dan kemudian saya tawari, mau masuk sekolah kita nggak? Kalau kamu dipimpin Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, doakan. Akhirnya masuk. Nah, ini teman yang menurut saya juga sama. Dan dia mengatakan, coba bayangin Pak, kalau ya mungkin bagi bagi Bapak itu kecil ya, cuma nolong, ya berikan formulir, ya paling cuma 50.000 gitu kan. Tapi bagi saya mengingat itu terus Pak. Kenapa saya ingat? Saudara, ini perjalanan hidup saya. Kalau tidak melalui ini, saya nggak bisa di sini. Nah, saudara itu dikatakan orang yang tahu budi itu seperti itu. Jadi apa yang dia kerjakan di sini, apa yang ada orang dipimpin oleh Tuhan kemudian menolong saya di sini, dan waktu itu saya bukan hanya nolong dia, kemudian prosesnya tuh saya eh, ikutin dia gitu ya. Sampai kemudian dia masuk, sampai dia kemudian berhasil tes, nah baru saya lepas. Kenapa? Ya karena dia masuk kampus, sudah selesai. Dan itu pun
ya setiap kali ada hubungan-hubungan, saya nggak pernah mikir begitu dia buka semuanya, baru benih itu muncul lagi, saudara. Oh, begitu kecilnya, begitu nggak berartinya bagi, ya mungkin dalam pandangan saya, dan sudah lama saya lupakan itu, karena harus melupakan perbuatan baik kan, jangan ingatkan itu. Begitu diingatkan, wah, baru kita lihat apa? Hal yang kecil, yang begitu sepele, Tuhan tanam itu. Kemudian dia menjadi hamba Tuhan, sekarang jadi pendeta, sudah menulis hampir ada 4 buku, sekarang ada 5, 6 buku dia mau tulis. Saudara, coba kita lihat. Sepertinya ada sesuatu yang kita nggak tahu, tapi waktu kita melihat itu, kita tanam dengan taat, saudara. Hasilnya itu Tuhan berikan semua. Jadi jangan pernah kita ragu untuk menanam kebenaran firman Tuhan, Injil, kasih Tuhan, dan masa-masa kesabaran Tuhan. Kesabaran, ketabahan kita, saudara, itu adalah benih ilahi. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Biarlah hukum tabur Tuhan surgawi ini sungguh-sungguh membuat kami semakin mengenal hadirat Tuhan, semakin mengagungkan dan mensyukuri semua pergumulan hidup kami ini. Karena tidak ada yang ditanam oleh Tuhan yang tidak bertumbuh, dan tidak ada benih yang tidak berbuah. Dan kami percaya bahwa walaupun kami seringkali bertumbuh serong dan Engkau potong, Engkau bentuk kami, dan Engkau arahkan kami. Jika tidak memerlukan lagi, Engkau bisa memotong jalan rencana kami sehingga kami bisa menjalani rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.